alasan mengapa Pak Firly terkesan memaksakan TWK. Pada Januari 2021, pejabat struktural KPK menyelesaikan rancangan peraturan komisi atau Perkom terkait alih status dari pegawai menjadi ASN. Dan pada Perkom tersebut tidak dijelaskan sama sekali tentang TWK. Lalu pada 25 Januari pukul 19.00, TWK itu masuk ke dalam draft, bahkan Pak Firly meminta diselesaikan di malam itu juga, dan bahkan Pak Firly yang mengantarkan ke Kemenkumham untuk disahkan. Yang kedua, keterlibatan Intel sebelum TWK, di mana beberapa anggota KPK mengaku dikunjungi oleh beberapa orang tidak dikenal. Hal itu dinilai sebagai profiling sehingga ketika TWK mereka sudah mempersiapkan pertanyaan. Lalu asumsi tersebut diperkuat oleh juru bicara BNPT, di mana pihaknya membenarkan ada proses rekam jejak anggota KPK sebagai atensi dari BKN. Dan yang paling menariknya lagi adalah 4 dari 75 anggota KPK yang tidak lolos TWK merupakan orang-orang yang mengungkap pelanggaran kode etik yang dilakukan Pak Firly saat menjabat sebagai Deputi Pendidikan. Video ancaman mogok kerja anggota DPRD Bungo karena gaji dinasnya tidak dibayar selama 3 bulan viral di media sosial. Video tersebut ternyata dikonfirmasi dibuat sekitar 2 bulan yang lalu. Lalu bayangkan jika masyarakat bisa mengancam atau melakukan hal-hal serupa dengan pejabat-pejabat pemerintah saat ini. Seperti misalnya masyarakat mengancam kepada pejabat pemerintah kalau ada pejabat pemerintah yang korupsi maka partainya akan di blacklist ketika pemilihan. Atau misalkan ketika masyarakat melihat salah satu pejabat pemerintah yang juga merupakan kader partai yang sudah memakan atau mengkorupsi uang rakyat, langsung di blacklist dan tidak dipilih ulang oleh masyarakat di kemudian. Kayaknya tidak bisa deh. Masyarakat tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pejabat seperti mengancam mogok kerja, request minta baju dari brand apa. Kirain yang memilih dan yang memberikan gaji itu bisa bertingkah seenaknya. Ternyata yang digaji dan yang dipilih yang malah bertingkah semaunya. Teman-teman, ada yang tahu ciri-ciri radikal? Ini dia. Yang pertama, tidak tahu nama-nama partai. Yang kedua, tidak mau pasang foto presiden dan wapres. Yang ketiga, tidak mau menghafal nama-nama menteri. Dan yang keempat, menyebarkan bahasa Arab. Kata siapa tuh? Kata Ibu Ningtyas, dia kan pengamat intelijen. Kalau narasinya amatiran gitu, gue juga bisa kali ya jadi pengamat intelijen. Iya lupa Bu, saya kan udah hafal nama-nama partai, udah mau pasang foto Pak Presiden, udah tahu nama-nama menteri, dan gak bisa bahasa Arab, paling cuma bisa bahlul ente doang. Gimana? Berarti saya udah nasionalis ya, udah nggak radikalis lagi? Atau jangan-jangan pemikiran Ibu lagi nih yang radikal sama agama Islam nih, ya kan? Jangan khawatir Bu, statement klarifikasinya udah diterima kok. Tapi lain kali kalau mau bikin statement itu mikir-mikir dulu, perbanyak baca dulu, perbanyak sharing dulu, ya kan? Soalnya apa? Kasihan guru bahasa Arab yang ngajar di MA, MTS. Radikal sekali mereka di mata Ibu.